Raja Bela Diri mengguncang semesta Season 10. Kemenangan cepat Yang Chen atas Zhang Sengyi menimbulkan kehebohan di kalangan penonton. Itu terlalu cepat. Jika dilihat dari ring-ring lainnya, kompetisi baru saja dimulai, tetapi pertandingan Yang Chen sudah berakhir. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Zhang Sengyi mungkin seorang jenius di alam pemurnian tubuh tingkat kelima, tetapi bahkan jika Yang Chen berada di tahap awal tingkat keenam, seharusnya kemenangan ini tidak semudah itu. Mereka jelas tidak berada di level yang sama. Aku melihat Zhang Sengyi melakukan langkah pertama, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kurasa itu cuma kebetulan. Zhang Sengyi ternyata bukanlah lawan yang tangguh. Yang Chen hanya belum bertemu dengan seorang jenius yang benar-benar berbakat. Jika dia berhadapan dengan Wang De dari keluarga Wang kita, dia akan tahu siapa dirinya. Ketika Yang Chen menang, seluruh anggota keluarga yang menghela napas lega. Anggota dari berbagai klan datang untuk memberi selamat, karena selama Yang Chen mengalahkan Zhang Sengyi dan memasuki Gunung Monster Buas, itu akan menjadi sebuah. Tentu saja, bukankah tujuan berbagai klan adalah memasuki Gunung Monster Buas? Yang Jinhe mengangguk puas, tidak buruk, Yang Chen melakukannya dengan baik. Mengalahkan Zhang Sengyi dan memastikan keluarga yang kita bisa memasuki Gunung Monster tahun ini. Namun, saya khawatir Yang Yiming akan mengalami beberapa kesulitan dalam pertempurannya. Saya harap Yang Yiming bisa mengakui kekalahan lebih awal. Pada saat yang sama, Yang Chen juga mengalihkan perhatiannya pada pertunangan antara Yang Yiming dan Wang De. Setelah melihat pertempuran itu, Yang Chen mengerutkan kening. Yang Yiming, entah itu untuk menjaga martabatnya sendiri atau muka masyarakat. Keluarga Yang tidak memilih untuk mengakui kekalahan ketika pertandingan dimulai. Masih ada secercah harapan di hati Yang Yiming. Ia melihat bahwa Wang De tidak menganggapnya serius, mungkin ada peluang untuk menang. Namun, ketika dia melakukan langkahnya, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Yang Yiming, kau hanyalah sampah seperti dirimu, dan kau pikir kau pantas berdiri di ring yang sama denganku. Wang De mencibir. Dengan lambaian pedang emasnya yang meremehkan, sesaat kemudian, diiringi sinar matahari yang menyilaukan, cahaya keemasan bersinar terang. Kilatan cahaya itu membuat Yang Yiming merasa pusing. Sesaat kemudian, Wang De menebas ke arah lengan Yang Yiming. Tidak bagus. Ekspresi Yang Chen sedikit berubah. Wang De bermaksud melumpuhkan Yang Yiming. Sialan, ekspresi wajah Yang Wu juga berubah drastis. Yang Yiming merasakan ketakutan akan menghadapi bahaya dalam pertarungan dan berpikir cepat, berguling di tempat. Pedang emas itu membentur tanah, membuat bumi bergetar. Dampak benturan itu menyebabkan Yang Yiming memuntahkan seteguk darah. Untungnya, lengannya tidak putus, dan Yang Yiming menghela napas lega. Namun, Wang De jelas tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Dia mencibir, kau berhasil menghindar sekali, tapi kali ini kau tidak akan seberuntung itu. Pedang emas itu kembali turun, kali ini mengincar area vital Yang Yiming. Wang De sebenarnya ingin mengambil nyawa Yang Yiming. Tanpa berpikir panjang, Yang Jinhe berteriak dari bawah ring, Yiming, cepat akui kekalahan. Yang Yiming tidak ragu-ragu, langsung berteriak, aku mengakui kekalahan. Namun, pernyataan kekalahan tersebut tidak memperlambat serangan Wang De. Sebaliknya, hal itu justru memicu kesombongannya, dan pedang emas itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sialan, melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia segera bergegas turun dari cincinnya, berniat untuk mencapai cincin Yang Yiming dan menyelamatkannya. Dia telah meremehkan Wang De. Awalnya ia mengira Wang De paling banter hanya akan melampiaskan amarahnya pada Yang Yiming. Lagi pula, target utamanya adalah Yang Chen sendiri. Wang De tidak akan terlalu peduli dengan orang lain. Kerugian kecil bukanlah masalah besar. Namun, ia tidak menyangka Wang De begitu berpikiran sempit, sejak awal mengincar nyawa Yang Yiming. Hal ini memicu gelombang amarah di hati Yang Chen. Tidak ada waktu. Melihat pedang emas Wang De, Yang Chen menggertakkan giginya dan tiba-tiba meraih tombak perak di tangannya. Dalam sekejap, dia melemparkannya dengan sangat mengejutkan. Hal ini membuat banyak penonton tercengang. Dentang. Wang De mengira dia pasti akan mengambil nyawa Wang De, tetapi tepat ketika pedang emasnya hendak jatuh, sebuah tombak perak tiba-tiba muncul dan menghantam pedang emasnya. Kekuatan dahsyat itu menerjang, menyebabkan Wang De terguncang hingga ke inti jiwanya, lengannya mati rasa, dan dia terus mundur selangkah. Siapa? Wang De meraung marah. Para penonton yang menyaksikan pertempuran itu membelalakkan mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Yang Chen melemparkan tombak perak dan menyelamatkan jenius dari keluarga Yang. Bagaimana Yang Chen bisa membidik seakurat itu dari jarak sejauh ini? Apakah Yang Chen juga mempelajari seni memanah? Pada saat itu, Yang Chen telah tiba di arena Wang De dan menyelamatkan Yang Yiming. Kakak Chen, Yang Yiming langsung berkeringat dingin dan bernapas terengah-engah. Yang Chen meraih bahu Yang Yiming, menatap Wang De dengan dingin, dan berkata dengan dingin, Wang De, Yang Yiming telah mengakui kekalahan, dan kau mengabaikan aturan dan mencoba untuk bertindak. Apakah kau tidak takut melanggar aturan? Selama pertempuran, pedang tidak memiliki mata, bagaimana aku bisa melakukan begitu banyak hal? Ketika dia berteriak menyerah, sudah terlambat bagiku untuk menghentikannya. Wang De mencibir, salahkan anak ini karena tidak kompeten, bahkan berteriak menyerah pun sangat melelahkan, dengan suara sekecil itu. Aku bahkan tidak bisa mendengarnya. Kuharap ketika kau berteriak, Yang Chen, suaramu bisa lebih keras, kalau tidak kau mungkin tidak seberuntung Yang Yiming.
Jangan khawatir, Yang Yiming baru permulaan, dan sebentar lagi giliranmu, Yang Chen. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di matanya, baik Yang Chen maupun Yang Yiming bukanlah lawannya. Wang De menggelengkan kepalanya dan berkata, anggota keluarga yang ada di sini. Yang Jinhe menatap Wang De dengan marah lalu berkata, Yiming, apakah kau baik-baik saja? Ketua klan, ini adalah ketidakmampuan saya. Wajah Yang Yiming penuh dengan keengganan. Lupakan saja, masalah ini bukan salahmu. Ayo pergi. Meskipun Yang Jinhe marah, keluarga Wang bagaimanapun juga adalah salah satu suku besar, dan ini sedang dalam masa uji coba pertempuran. Bahkan dia pun tidak berani menyinggung mereka, jadi dia hanya bisa menelan rasa kesalnya dan berbalik untuk pergi. Tindakan Yang Chen menyelamatkan Yang Yiming barusan tidak menimbulkan banyak riak, tetapi bagi kedua orang ini, itu seperti badai. Kedua orang ini adalah Feng Changkong dan Murong San. Mereka terus-menerus mengamati pergerakan di arena untuk mencegah pelanggaran apapun, sehingga mereka secara alami melihat adegan di mana Yang Chen menyelamatkan Yang Yiming dengan tombak dari kejauhan. Yang lain tidak dapat melihat petunjuk apapun, tetapi dengan tingkat kemampuan mereka yang jauh lebih unggul daripada orang biasa, maknanya secara alami berubah. Murong San, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata perlahan, Saudara Feng, apa pendapatmu tentang Yang Chen ini? Feng Changkong menyipitkan matanya. Dia sudah mengetahui tentang kultivasi seni bela diri Yang Chen, dan setidaknya beberapa waktu lalu, Yang Chen telah mencapai tahap ke-6 alam pemurnian tubuh. Namun sekarang, kultivasinya malah meningkat, dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sambil memikirkan hal ini, Feng Changkong bertanya dengan penasaran, Saudara Murong, bagaimana pendapatmu tentang anak ini? Ini tidak mudah, keluarga yang telah menghasilkan talenta luar biasa seperti itu. Seperti yang kita ketahui, kekuatan yang dikeluarkan akan berkurang seiring waktu, dan jarak yang sangat jauh seharusnya tidak cukup bagi kultivasi seni bela diri Yang Chen untuk menembus serangan Wang De bahkan jika kekuatannya setara dengan Wang De. Tapi Yang Chen berhasil melakukannya. Murong San berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada dua penjelasan, anak ini pandai melempar tombak atau kultivasi seni bela diri Yang Chen bahkan lebih baik daripada Wang De. Hanya saja, kultivasi Wang De telah mencapai puncak tahap ke-6 alam pemurnian tubuh, dan sekuat apapun anak ini, maka... Saat mereka mengatakan ini, Feng Changkong dan Murong San terdiam sejenak karena pikiran mereka melayang ke sebuah kemungkinan yang menakjubkan. 3 pembaruan hari ini, 4 besok, meminta beberapa imbalan, meminta imbalan 3 kali, karena ini sangat penting. Bab 92. Orang-orang yang memiliki mata jeli seperti Murong San jelas bukan mayoritas, dan bahkan anggota keluarga Yang pun berpikir bahwa Yang Chen hanya beruntung. Yang Yiming, sebaiknya kau berterima kasih pada Yang Chen. Tanpa dia, kau pasti sudah mati. Sudah kubilang untuk mengakui kekalahan begitu kau naik ke atas, tapi kenapa kau malah bertindak sebodoh ini? Yang Wu memarahi dengan marah. Yang Yiming berkata dengan sedih, aku tidak sanggup kalah. Apakah kau bahkan sebanding dengan Wang De? Tanya tetua Yang Si dengan kesal. Lupakan saja, niat Yiming pada akhirnya baik. Bagaimanapun, nyawanya terselamatkan, dan Yiming, ingatlah bahwa tidak boleh ada kesempatan lain. Yang Jinhe melirik Yang Yiming dalam-dalam dan karena prestasi luar biasa Yang Chen yang berhasil masuk 30 besar, dia tidak merasa perlu untuk marah. Masalah itu segera berakhir, dan para anggota keluarga yang secara bertahap mengalihkan fokus mereka ke pertempuran lain di arena. Pertempuran hampir berakhir, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari apa yang telah diprediksi oleh semua suku besar. Pemenangnya adalah para jenius terbaik dari suku-suku besar, bersama dengan beberapa jenius peringkat kedua yang berdiri di atas arena. Satu-satunya yang pasti kecewa adalah keluarga Wen, salah satu dari 12 suku besar. Ketiga jenius terbaik mereka semuanya gagal, dan tak satu pun yang masuk ke dalam 30 besar. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah suku besar gagal masuk ke dalam 30 besar. Terlihat jelas di wajah para anggota keluarga Wen bahwa mereka tampak sangat sedih dan siap meledak kapan saja. Keluarga Wen akan mengalami masa sulit tahun ini. Tak satu pun dari para jenius mereka masuk ke dalam 30 besar. Mau bagaimana lagi? Siapa bilang mereka sial dalam undiannya? Keluarga Wen harus berhati-hati sekarang. Status 12 suku besar tidak stabil. Tampaknya keluarga yang berprestasi baik tahun ini, dan Yang Chen sudah masuk ke peringkat 30 besar. Apa gunanya masuk 30 besar? Selalu ada banyak jenius yang berhasil karena keberuntungan, tetapi mereka akan terbongkar begitu mereka melaju lebih jauh dalam kompetisi. Saat ini, pertarungan untuk 30 besar telah berakhir, dan Feng Changkong serta Murong San melangkah maju. Feng Changkong mengumumkan dengan lantang, 30 petarung yang tersisa akan masuk dalam 30 besar kompetisi seleksi ini. Ke-30 jenius ini akan memiliki kesempatan untuk mewakili suku mereka di Gunung Monster setelah kompetisi selesai. Tentu saja, kompetisi belum berakhir. Dalam 1 jam, 30 besar akan bersaing untuk memperebutkan 15 besar. 1 jam bukanlah waktu yang lama maupun singkat. Saat Yang Chen sedang beristirahat, Yang Jinhe telah selesai mengundi untuknya. Ketua klan, siapa yang akan dihadapi Yang Chen di ronde ini? Tanya tetua Yang Si dan yang lainnya dengan cepat. Yang Jinhe tidak tahu apakah harus senang atau khawatir, kali ini, Yang Chen akan berhadapan dengan Murong Liuhe. Murong Liuhe, duduk bersila di tanah, Yang Chen sedikit mengangkat alisnya mendengar ini. Situasinya baru saja menjadi menarik. Murong Liuhe, ini bisa jadi merepotkan. Terakhir kali, Murong Liuhe mundur karena kekurangan tenaga.
Tapi dengan istirahat yang cukup, dia pasti sudah pulih ke kondisi puncaknya. Aku khawatir Yang Chen akan kesulitan menghadapinya dalam pertarungan. Para anggota keluarga yang menghela napas sedih. Yang Jinhe mengangguk, jelas sependapat, meskipun Murong Liu He baru berada di tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-6, kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga dia masih bisa melawan orang lain yang memiliki tingkat kultivasi bela diri lebih tinggi. Yang Chen pasti akan menghadapi pertempuran yang berat. Setelah mengatakan itu, Yang Jinhe menatap Yang Chen dengan ekspresi agak menghibur. Yang Chen, bertemu Murong Liu He adalah nasib burukku. Namun, masuk 30 besar sudah cukup bagus, karena setidaknya itu berarti keluarga yang kita memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Monster. Saat menghadapi Murong Liu He, jangan terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Jika kau merasa tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Suku kita yang berada di peringkat menengah sudah mencapai sejauh ini, tidak ada aib dalam hal itu. Hal ini membuat Yang Chen terdiam. Yang Jinhe memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah sehingga ia merasa puas hanya dengan masuk ke peringkat 30 besar. Dalam hatinya ia tidak berpikir demikian, tetapi ia tetap mengangguk di permukaan. Pemimpin klan, saya mengerti. Barulah saat itulah Yang Jinhe merasa lega. Pada saat itu, Feng Changkong mulai mengumumkan, pengundian telah selesai, dan para kontestan yang bersangkutan sekarang harus naik ke ring. Setelah itu, Feng Changkong memanggil nama-nama satu persatu. Tak lama kemudian, 30 jenius naik ke tingkatan yang berbeda satu demi satu. Adapun Yang Chen, dia berada di lingkaran yang sama dengan Murong Liu He. Murong Liu He melawan Yang Chen, ini akan menarik untuk disaksikan. Pertama kali Murong Liu He mundur tanpa bertarung mungkin karena dia tidak mampu mempertahankan kekuatannya dan tidak ingin bersaing dengan Yang Chen. Yang Chen tidak akan seberuntung itu kali ini. Haha, suku-suku peringkat menengah tetaplah suku-suku peringkat menengah. Mereka masih kalah jauh jika dibandingkan dengan suku-suku besar. Aku penasaran bagaimana Murong Liu He akan mengalahkan Yang Chen. Sudah lama sekali aku tidak melihat teknik pedang petir. Terjadi berbagai diskusi dan sorak-sorai dari penonton di bawah sana. Lebih banyak orang mendukung Murong Liu He, dibandingkan dengannya, Yang Chen menjadi terkenal agak belakangan, dan reputasinya agak kurang. Namun, baik Yang Chen maupun Murong Liu He, keduanya mengabaikan teriakan dari penonton. Begitu mereka naik ke panggung, suasana menjadi tegang dan sengit. Mereka saling menatap dengan ekspresi serius. Murong Liu He, khususnya, menatap mata Yang Chen seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Setelah beberapa saat, Murong Liu He akhirnya dengan susah payah berkata, Yang Chen, seberapa kuat sebenarnya kultivasi seni bela dirimu? Seharusnya kau sudah punya firasat, kan? Jawab Yang Chen dengan tenang. Dahi Murong Liu He bermandikan keringat. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, ia akhirnya membenarkan pikirannya sendiri. Dengan mengepalkan tinju, ia berkata, Yang Chen, meskipun aku hampir tidak percaya, intuisiku mengatakan bahwa hanya ada satu hasil ketika aku bertarung denganmu, seperti ngengat yang tertarik pada api. Intuisiku jarang salah, tetapi demi harga diri seorang pria, aku tetap harus mencoba. Pilihanmu membuatku rela berdiri di sini. Murong Liu He, gunakan segala cara yang kau punya, kata Yang Chen, matanya berbinar. Dia tidak membenci karakter Murong Liu He yang terus terang. Murong Liu He berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak perlu mengujimu terlebih dahulu. Ini adalah jurus terkuatku saat ini, sebuah kemampuan unik yang telah kukembangkan dari latihan teknik pedang petir. Aku menamainya gerakan ular. Aku tidak bisa mengendalikan jurus ini. Kemungkinan besar akan menyebabkan kematian atau cedera jika dieksekusi. Berhati-hatilah. Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Murong Liu He, gunakan saja apapun yang kau punya. Mendengar itu, urat nadi Murong Liu He menegang. Sesaat kemudian, pisau panjangnya tiba-tiba berputar. Dalam sekejap, pasir dan batu di sekitarnya tersapu oleh pisau itu. Kekuatan mengerikan mengikuti gerakan pisau, melesat dan langsung menuju Yang Chen, hanya cahaya listrik berwarna perak putih yang terlihat oleh mata telanjang. Lampu listrik ini tampak bergerak seperti ular, meliuk-liuk dan berkelok-kelok, sangat menyeramkan. Teknik pisau yang bagus. Yang Chen sedikit terkejut, tidak menyangka seorang jenius dari gurun besar dapat memahami teknik pisau seperti itu. Melihat hal ini, Yang Chen memutuskan untuk tidak menahan diri. Karena Murong Liu He telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepadanya, dia juga akan menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada lawannya. Hanya dengan sebuah pikiran, ujung tombaknya sedikit bergetar, mengubah kedua ujung tombak itu menjadi dua bayangan yang menyerupai naga yang berenang. Bayangan kembar seperti naga. Bang! Tidak ada yang melihat apa yang terjadi, hanya mengetahui bahwa setelah debu beterbangan, tombak perak Yang Chen berhenti tepat di depan leher Murong Liu He, sangat dekat. Dengan sedikit kekuatan lagi, Murong Liu He akan mati. Yang Chen tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia berhenti pada saat kritis. Tidak bisa dipercaya, kau bahkan lebih cepat dariku. Murong Liu He bermandikan keringat dingin, dan saat ia menatap tombak perak tepat di depan lehernya, ia menundukkan kepala dengan frustrasi. Yang Chen menarik tombak peraknya. Kau akan lebih cepat lagi di masa depan. Murong Liu He menarik napas dalam-dalam, menyimpan pisau perak itu, dan berkata, aku kalah. Yang Chen, saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Sesaat kemudian, dia berbalik dan turun, sambil melirik ke sekeliling, aku. Murong Liu He, akui kekalahan. Bab 93. Mengakui kekalahan. Apa yang sedang terjadi? Murong Liu He mengakui kekalahan.
Apa yang terjadi selama konfrontasi tadi? Aku hanya melihat cahaya perak pada pisau panjang Murong Liu He sesaat. Saat aku tersadar, Murong Liu He sudah mengakui kekalahan. Aku samar-samar melihat Yang Chen mengarahkan tombaknya ke leher Murong Liu He. Kau pasti salah lihat, bagaimana mungkin Yang Chen bisa mencapai level itu? Lalu bagaimana mungkin Murong Liu He bisa kalah? Saya rasa lebih mungkin bahwa Yang Chen menggunakan beberapa cara yang curang. Kurasa Yang Chen curang, bagaimana mungkin Murong Liu He mengakui kekalahan? Anda tahu, kesombongan Murong Liu He sudah terkenal di seluruh dunia. Gurun. Murong San menatap dalam-dalam Yang Chen yang menang di atas panggung, berbisik dengan terkejut, bagaimana mungkin? Ketika Liu He menggunakan teknik pisau, gerakan ularnya, bahkan jika dia kalah, musuh akan menang tipis. Namun anak muda Yang Chen ini, tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga membuat Liu He mengakui kekalahan, membunuh keinginannya untuk bertarung lebih lanjut. Seorang jenius yang sombong tidak akan mengakui kekalahan sampai dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Anggota keluarga yang masih belum sadar sampai saat ini. Yang Chen beneran menang, dia masuk 15 besar. Ini. Sudah berapa tahun berlalu, sangat jarang keluarga yang masuk ke 15 besar. Terakhir kali adalah ketika Yang Kai di mati-matian berhasil masuk ke 30 besar. Siapa sangka kakaknya akan lebih kuat lagi, sampai masuk ke 15 besar. Tentu saja, bagaimanapun juga, mereka bersaudara. Saat itu, Yang Jin He sangat gembira, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya, mungkinkah Yang Chen adalah musuh bebuyutan Murong Liu He. Membuatnya mengakui kekalahan setiap kali. Dengan levelnya, tidak sulit baginya untuk melihat proses konfrontasi Yang Chen dengan Murong Liu He, tetapi dia hanya merasa bahwa itu adalah keberuntungan bagi Yang Chen. Mungkin Yang Chen memang musuh bebuyutan Murong Liu He. Jika itu orang lain, Yang Chen mungkin tidak akan seberuntung ini. Bukan berarti dia meremehkan Yang Chen, tetapi dia hanya tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar berhasil masuk ke peringkat 15 besar, yang hampir mustahil bagi suku-suku peringkat menengah. Kini, semakin banyak tatapan orang tertuju pada Yang Chen. Banyak orang penasaran tentang siapa sebenarnya Yang Chen itu. Lagi pula, Murong Liu He bukanlah seseorang seperti Zhang Zhengyi yang bisa dikalahkan dengan mudah. Pada kali pertama, Murong Liu He memilih untuk menghindari pertarungan, yang bisa dimaklumi karena kelelahan fisik. Bagaimana dengan kali kedua? Yang Chen, tanpa diragukan, telah menjadi anomali dalam pertempuran uji coba 100 klan ini. Adapun hal ini, Yang Chen sebenarnya tidak merasakannya. Berdiri di atas ring, dia menyaksikan pertarungan di arena lain, tenggelam dalam pikirannya. Kekuatan Wang De memang sangat besar, dan bisa dikatakan bahwa mengalahkan lawannya bukanlah hal yang sulit. Selain itu, dia adalah Murong Wen dari keluarga Murong. Kekuatan Murong Wen tidak bisa diremehkan. Dia bisa mendorong seorang jenius seperti Murong Liu He untuk menjadi jenius peringkat kedua, yang menunjukkan level Murong Wen. Dalam waktu singkat, perebutan posisi 15 besar dari 30 tim awal secara bertahap terselesaikan. Di antara mereka, keluarga Qian, salah satu suku besar, memiliki catatan paling gemilang, dengan 3 jenius yang masuk ke dalam 15 besar. Bagi suku-suku lain, situasinya agak memalukan. Misalnya, keluarga Feng dan keluarga Murong hanya memiliki 1 jenius masing-masing yang masuk ke dalam 15 besar. Terlebih lagi, beberapa suku besar tersingkir satu demi satu. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh suku-suku besar itu. Feng Changkong juga tidak terlalu puas dengan penampilan keturunan jenius keluarganya, tetapi sekarang pertarungan telah usai, dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Dengan tangan di belakang punggung, dia berkata, sekarang 30 besar telah berkurang menjadi 15 besar. Dalam pertarungan undian mendatang, kita akan bersaing untuk 8 tempat teratas. Di antara 15 orang tersebut, 1 orang akan otomatis lolos ke 8 besar. Setelah masuk 8 besar, akan ada pertarungan untuk memperebutkan peringkat, lanjut Murong San. Namun, tepat setelah kata-katanya selesai terucap, tiba-tiba sebuah suara menggelegar terdengar, mengejutkan semua orang yang hadir. Haha, bukankah membosankan mendapat izin bebas? Anak-anak dari berbagai suku, tidakkah kalian ingin kami, geng pencuri kuda, menambahkan sedikit keseruan ke sini? Suara yang memekakan telinga itu mengungkapkan kultivasi seni bela diri yang kuat dari pembicara, membuat orang-orang bergidik. Beberapa anak muda dengan tingkat kultivasi bela diri rendah menutup telinga mereka, tetapi mereka tidak dapat mencegah darah merembes keluar. Mereka jelas terluka sampai batas tertentu. Saat suara itu perlahan menghilang, sekelompok orang dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Orang-orang ini menunggang kuda-kuda yang bagus, berpakaian lusuh dan liar, semuanya berbalut warna merah. Setelah diperhatikan lebih dekat, bukankah mereka anggota geng pencuri kuda? Yang memimpin kelompok itu tak lain adalah tuan ketiga, yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya. Itu adalah geng pencuri kuda. Para bandit sudah datang, lari. Apa yang perlu ditakutkan? Dengan orang-orang dari 12 suku besar di sini, apakah kita masih takut pada geng pencuri kuda? Lagi pula, mereka hanya membawa sebanyak ini orang hari ini, mereka tampaknya tidak menimbulkan masalah. Feng Changkong tidak berpikir para bandit itu datang ke sini hanya untuk membuat masalah. Setidaknya, meskipun mereka tidak menimbulkan masalah, memprovokasi adalah sesuatu yang sering mereka lakukan. Sebagai perwakilan dari suku-suku besar, Murong San menatap orang-orang dari geng pencuri kuda dan memarahi, Tuan Liu ketiga, sepertinya kita tidak mengundang anggota geng pencuri kuda Anda ke pertempuran uji coba 100 klan, bukan?
Haha, anggap saja ini kunjungan tak diundang. Guru ketiga terkekeh, sebenarnya, aku tidak ada urusan lain di sini hari ini. Aku kebetulan lewat dan ingin membiarkan para jenius dari geng pencuri kuda aku keluar dan berlatih. Karena kalian punya satu tiket gratis di 15 besar, kenapa tidak kita tambahkan satu orang lagi, sehingga menjadi 16 dan 8 orang. Dengan wajah tanpa ekspresi, Feng Changkong berkata, Tuan Liu ketiga, saya menghormati kalian dari geng pencuri kuda, tetapi jangan melampaui batas. Geng kalian telah diberikan akses ke Gunung Monster tanpa perlu berpartisipasi dalam pertempuran uji coba. Apa yang kalian lakukan di sini dalam uji coba ini? Hehe, ini cuma untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan para jenius terkuat di bawah geng pencuri kudaku menindasmu. Zhang Ying, turunlah dan bermainlah dengan mereka. Oh, aku lupa memperkenalkannya. Zhang Ying dan Zhang Long adalah para jenius yang dilatih langsung oleh kepala geng kami. Zhang Ying sedikit lebih rendah, sebagai jenius peringkat kedua di geng kami. Jangan bilang kalian anak-anak bahkan tidak punya nyali untuk bersaing. Tuan ketiga menyipitkan matanya, penuh ejekan. Bajingan, siapa yang takut berkompetisi? Benar, biarkan Zhang Ying itu turun. Para jenius muda ini penuh amarah dan tidak dapat mentolerir provokasi seperti itu. Beberapa kata dari guru ketiga telah membuat banyak dari mereka marah. Hanya Yang Chen yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, memperhatikan Zhang Ying dan Zhang Long, tenggelam dalam pikiran mereka. Setidaknya, keduanya adalah lawan yang tangguh. Tampaknya kekuatan geng pencuri kuda memang lebih kuat daripada 12 suku besar, yang dapat dilihat dari para jenius terkemuka seperti Zhang Ying dan Zhang Long. Dia hanya tidak tahu apa tujuan dari kemunculan tiba-tiba geng pencuri kuda. Dia bisa merasakan bahwa kunjungan geng pencuri kuda hari ini pasti bukan hal yang sederhana. Kemungkinan besar, itu ada hubungannya dengan perjalanan ke Gunung Monster yang akan datang. Jika tidak, geng pencuri kuda tidak akan pernah tiba-tiba muncul di sini dan mengajukan permintaan ini. Bab 94. Murong San dan Feng Changkong memiliki pemikiran yang sama dengan Yang Chen, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan guru ketiga dan mereka tidak berencana untuk setuju. Tetapi siapa yang menyangka bahwa murid-murid muda mereka begitu impulsif? Sekarang, jika mereka menolak, bukankah mereka akan kehilangan harga diri mereka? Begitu banyak jenius yang bahkan tak berani melawan jenius kedua dari geng pencuri kuda, telah menjadi bahan olok-olok. Feng Changkong dan Murong San saling pandang, lalu Murong San berkata, karena tuan ketiga memiliki keanggunan seperti itu, kami, 12 suku besar, akan menemani Anda. Namun, semuanya harus mengikuti aturan. Anda muncul entah dari mana. Jika Zhang Ying tersingkir di babak ini, apakah geng pencuri kuda Anda akan kehilangan seseorang untuk memasuki Gunung Monster? Haha, jangan khawatir. Jika anak bernama Zhang Ying ini tersingkir secepat ini, aku tidak akan membiarkannya masuk ke Gunung Monster. Tuan ketiga tertawa terbahak-bahak, senyumnya penuh percaya diri dan arogan. Momen jeda tersebut telah menimbulkan kehebohan di kalangan penonton. Feng Changkong merasa tak berdaya tetapi dia tetap mengundi ulang. Setelah istirahat sejenak, dia memerintahkan para pemimpin klan dari semua suku utama untuk mengundi. Hasilnya segera terungkap. Qian Chaofeng versus Qian Tang. Pertarungan antar anggota keluarga Qian. Ini akan menarik, haha. Yang Chen versus Wang De. Ketika hasilnya diumumkan, terjadi kehebohan di antara para penonton. Yang Chen melawan Wang De. Pertandingan ini layak ditonton. Entah Yang Chen itu naga atau udang, pertandingan ini akan mengungkap kebenarannya. Tapi menurutku, Yang Chen benar-benar sial. Dia nyaris tidak masuk 15 besar, dan dia harus langsung menghadapi Wang De. Wang De memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan gelar juara pertempuran uji coba 100 klan. Setelah mendengar susunan pertandingan, Wang De berdiri di tengah kerumunan, matanya menyipit dengan kilatan ganas. Dia menjilat bibirnya dan menepuk bahu adik laki-lakinya, Wang Ren, Yang Chen, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Adikku, kali ini, aku akan membuat. Yang Chen berlutut dan memohon kepada saudaramu untuk mengampuni nyawanya. Kakak, kau harus membantuku membalas dendam dan menghapus penghinaan yang kuterima. Jika memungkinkan, pastikan Yang Chen tidak punya jalan untuk kembali. Setidaknya, lumpuhkan salah satu lengannya, kata Wang Ren dengan kejam. Ketika anggota keluarga yang mendengar bahwa Yang Chen berhadapan dengan Wang De, ekspresi mereka tidak begitu baik. Terutama Yang Jin He, yang sangat cemas hingga mondar-mandir di tempat. Tak lama kemudian, ia tak bisa duduk diam dan menghampiri Yang Chen. Yang Chen, kau harus ingat untuk tidak terbuai saat menghadapi Wang De. Begitu kau menemukan kesalahan, segera turun dari panggung. Mengakui kekalahan bukanlah hal yang memalukan. Wang De memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam pertempuran uji coba 100 klan. Yang Chen tersenyum kecut. Mengapa Yang Jin He ini begitu ragu dengan kemampuannya? Yang Wu dan Yang Yiming diam-diam tertawa ketika mendengar kekhawatiran Yang Jin He. Yang Jin He tidak tahu, tetapi mereka tahu tingkat kekuatan Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengabaikan perkataan Yang Jin He dan berkata, "Klan pemimpin, saya mengerti." Mengenai menghadapi Wang De, dia tidak terkejut. Menurutnya, ini hanya masalah waktu. Yang lebih ia khawatirkan sekarang adalah Zhang Ying. Zhang Ying melawan Murong Wen. Yang Chen mengangkat alisnya, menatap jenius nomor satu keluarga Murong, Murong Wen, yang bahkan lebih hebat dari Murong Liu He, dan termenung. Tak lama kemudian, ia merasakan sepasang mata yang penuh amarah. Menoleh, ia melihat Wang De.
Wang De menyeringai kejam, seolah-olah dia sudah siap untuk meraih kemenangan. Hal ini membuat Yang Chen menyeringai. Dia tertawa, tetapi senyumnya bukanlah senyum bahagia. Karena Wang De menghadapinya, mengapa tidak sekalian menyelesaikan perseteruan dengan Yang Yiming bersama-sama? Tak lama kemudian, Feng Changkong mulai mengumumkan para peserta yang akan naik ke panggung. Kemunculan berbagai jenius membawa ritme pertarungan uji coba ke puncaknya. Sorakan penonton semakin keras, dan suasana menjadi tegang. Faktanya, yang paling gugup adalah anggota keluarga Yang. Para tetua keluarga Yang, terutama Yang Jinhe, mengingat kejadian ketika Yang Yiming hampir dipenggal oleh Wang De dan khawatir Yang Chen akan bernasib sama. Jika Yang Chen benar-benar dibunuh oleh Wang De, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Inilah seorang jenius yang telah ditunggu-tunggu keluarga Yang selama bertahun-tahun. Tuan keempat, Anda harus mengawasi dengan cermat. Yang Jinhe menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, ketua klan. Aku ada di sini. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera menyelamatkan Yang Chen dan tidak akan membiarkannya berada dalam bahaya. Tetua Yang Si berkata dengan sungguh-sungguh, sudah siap siaga. Bagus, bagus. Sekarang, aku tidak tahu apakah menjual pil gravitasi tadi adalah hal yang baik atau buruk. Kultivasi seni bela diri Wang De terlalu kuat. Setelah meminum pil gravitasi, kultivasi seni bela dirinya meroket, mencapai puncak tahap ke-6 alam pemurnian tubuh. Terlalu sulit untuk mengalahkannya dalam pertarungan. Yang Jinhe mulai menyesal. Pada saat yang bersamaan, Yang Chen dan Wang De sama-sama naik ke panggung. Wang De sangat percaya diri, terutama setelah ia dengan mudah mengalahkan beberapa lawan dari suku-suku besar satu demi satu. Ia merasa tak terkalahkan dalam pertempuran uji coba 100 klan kali ini. Teknik pedang roh harimau keluarga Wang memiliki keunggulan bawaan, dan kultivasi seni bela dirinya bahkan satu tingkat lebih tinggi daripada semua jenius lainnya, bagaimana mungkin ia tidak bangga. Yang Chen, sekuat apapun dia, hanya mampu menandingi para jenius suku besar biasa. Sosok jenius seperti itu memang merupakan harta karun bagi suku-suku tingkat menengah, tetapi hanya sebatas itu. Wang De mencibir dingin, Yang Chen, keberuntunganmu benar-benar buruk. Awalnya kupikir kau bisa mengelabui lawan di beberapa pertandingan lagi sebelum akhirnya bertemu denganku. Aku tidak menyangka keberuntunganmu seburuk ini, dan kau bertemu denganku secepat ini. Jadi yang bisa kukatakan hanyalah perjalananmu berakhir di sini. Benarkah? Aku juga merasa nasibku buruk, karena baru bertemu denganmu sekarang, kata Yang Chen acuh tak acuh. Apakah kau benar-benar ingin bertemu denganku? Kata Wang De dingin. Bagaimana menurutmu? Yang Chen berbicara perlahan, jika kau tidak bisa memahami ini, sepertinya aku tidak punya alasan untuk menjelaskan. Hahaha, Yang Chen, kau benar-benar sombong. Sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Mungkin kau masih belum mengerti maksudku. Yang kumaksud dengan berakhirnya perjalananmu bukan hanya pertempuran uji coba 100 klan hari ini, tetapi juga berakhirnya perjalanan seni bela dirimu. Wang De tiba-tiba berteriak. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Yang Chen menggelengkan kepalanya, perjalanan bela diri saya berakhir. Wang De, sepertinya saya benar-benar tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepadamu. Bab 95. Mengasihani aku. Haha, Yang Chen, bukankah kau terlalu percaya diri? Wang De mencibir mengejek. Teknik pedangnya sama dengan milik Wang Yunkai, keduanya adalah teknik pedang roh harimau, milik keluarga Wang. Hanya saja, sebagai jenius nomor satu dari keluarga Wang, teknik pedang roh harimaunya jauh lebih kuat daripada milik Wang Yunkai. Dengan satu ayunan pedangnya, seolah-olah seseorang dapat merasakan kekuatan harimau dari pedang tersebut. Namun bagi Yang Chen, semua ini tidak berarti apa-apa. Teknik pedang roh harimau memang ampuh, tetapi tidak mampu menjembatani kesenjangan kekuatan yang ada. Wang De tidak memahami perbedaan kekuatan antara dirinya dan dirinya sendiri. Tentu saja, membuat lawan memahami perbedaannya hanyalah masalah waktu. Yang Chen tak sempat menjelaskan kepada Wang De. Dengan lambaian tangannya, ia menggenggam erat tombak peraknya dan menghadapi ayunan pedang emas. Dengan bunyi dentang, momentum pedang emas Wang De terblokir. Wang De tiba-tiba terkejut, apa yang terjadi? Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mendorong pedang emas itu selangkah lebih maju, tetapi dia menyadari bahwa tombak perak Yang Chen berdiri di sana seperti gunung yang tak tertaklukkan, mencegah pedang emasnya maju sedikitpun. Wang De tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mengapa Yang Chen bisa dengan mudah memblokir pedang emasnya? Trik apa yang kau gunakan? Tanya Wang De dengan suara berat. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Wang De masih mengira dia menggunakan semacam trik sampai sekarang. Sepertinya Wang De terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Apakah Nartivi yang lain benar-benar berpikir bahwa kultivasi seni bela dirinya itu? Siapa yang terkuat dalam pertempuran uji coba 100 klan? Memikirkan hal ini, Yang Chen berhenti menahan diri dan berkata terus terang, penuh kekurangan. Saat berurusan dengan Wang De, tekanan yang dirasakannya bahkan lebih ringan daripada saat menghadapi Murong Liu He. Murong Liu He jelas merupakan lawan yang telah mengalami banyak pertempuran berdarah dalam pertarungan sesungguhnya. Kemampuannya yang sebenarnya dapat terlihat begitu dia bergerak, tetapi Wang De ini, meskipun kultivasi bela dirinya kuat, pengalaman tempurnya dalam pertarungan bela diri terlalu sedikit. Dia ingin mengandalkan kultivasi bela dirinya untuk menekan orang lain, tetapi kenyataannya, ada banyak sekali kekurangan. Jika tingkat kultivasi bela dirinya lebih rendah daripada Wang De, dia tentu akan sangat menderita. Namun, selama kultivasi seni bela dirinya tidak kalah dari Wang De, mimpi buruk Wang De akan dimulai.
Untuk menghadapi Wang De, dia bahkan tidak perlu menggunakan Twin Shadows like Dragons. Tatapan Yang Chen tertuju pada Wang De, dan di saat berikutnya, lengannya bergetar, dan kekuatan dahsyat menyapu ke arah Wang De. Wang De awalnya mencoba mencari cara untuk menembus pertahanan Yang Chen, tetapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang jauh melampaui kekuatannya sendiri menerjang ke arahnya. Dibandingkan dengan kekuatan ini, kekuatannya sama sekali tidak berarti. Perlu diketahui bahwa kultivasi seni bela diri Yang Chen telah mencapai puncak lapisan ke-7 alam pemurnian tubuh. Jika berbicara soal kekuatan fisik, bagaimana mungkin Wang De, yang baru berada di puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuh, bisa menjadi lawannya? Sebuah kompetisi antara dua level yang berbeda. Wang De ingin berbenturan dengan kekuatan ini, tetapi segera, gelombang rasa sakit menyapu dirinya. Ah! Wang De memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Apa yang terjadi? Sepertinya Wang De telah dikalahkan. Semuanya, cepat lihat. Bagaimana mungkin, Wang De kalah? Tidak, ini bukan sekadar kekalahan, dia dikalahkan dalam sekejap, hampir tanpa usaha. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak diragukan lagi, pertarungan antara Yang Chen dan Wang De menarik perhatian banyak orang dari suku-suku utama dalam pertempuran uji coba 100 klan. Banyak orang tahu sejak awal bahwa perbedaan kekuatan antara para petarung sangat besar dan hasilnya akan ditentukan dengan cepat. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa hasilnya akan ditentukan dengan cepat, dan pemenangnya bukanlah Wang De, melainkan Yang Chen. Wang De dikalahkan dalam sekejap. Bagaimana mungkin, Wang De telah mencapai puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuh dalam kultivasi seni bela diri. Bahkan jika Yang Chen memiliki beberapa trik, dia seharusnya tidak mampu mengalahkan Wang De, yang memiliki kekuatan sejati. Adegan ini jelas mengejutkan semua orang. Wang De juga tidak percaya ini benar. Dia menutupi dadanya, sekarang, dia bahkan tidak bisa memegang pedang emasnya. Lengannya mati rasa akibat kekuatan dahsyat pukulan Yang Chen, sehingga sulit baginya untuk melanjutkan pertarungan. Bagaimana mungkin, kau benar-benar mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Wang De meraung. Dengan raungan itu, semua orang mendengar kebenaran dengan jelas. Apa yang dikatakan Wang De? DUIYLU Nears Bowie Kelilengkan Devention Layer, yang Knen Nasriek Neu The Body Refining Realm 7 Layer. Apa? Alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bagaimana mungkin, puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-6 milik Wang De saja sudah cukup untuk menantang puncak pertempuran uji coba 100 klan. Yang Chen ini, alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Para anggota keluarga yang juga dipenuhi kegembiraan saat ini. Yang Jin He dan tetua Yang Si saling memandang, mata mereka membelalak tak percaya, keterkejutan terlihat jelas di ekspresi mereka. Di dalam hati mereka berkecamuk gelombang kejutan yang tak bisa mereka redakan. Adapun tetua Yang Si, dia tahu tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen mungkin tidak sesederhana yang diperkirakan semua orang. Namun, dia berasumsi kultivasi Yang Chen paling tinggi berada di puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuh, nyaris tidak mampu beradu kekuatan dengan Wang De. Selain itu, bahkan dengan kemampuan bela diri yang lebih rendah, akan sulit bagi Yang Chen untuk menang. Namun siapa sangka bahwa tingkat kultivasi bela diri Yang Chen sebenarnya telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Ini sudah jauh melampaui tingkat kultivasi seni bela diri dari semua suku besar. Pada saat ini, Yang Jin He semakin tercengang. Dia menggosok matanya berulang kali, tidak percaya ini benar, kultur seni bela diri Yang Chen telah mencapai alam pemurnian tubuh lapisan ke-7. Apa yang terjadi? Ini. Tidak ada yang tahu. Tatapan tetua Yang Si tertuju pada Yang Yiming dan Yang Wu, yang sedang berbisik satu sama lain. Yang Wu, Yiming, kalian berdua tahu tentang tingkat kultivasi bela diri Yang Chen, kan? Sulit menyembunyikan apapun dari Tuan keempat. Yang Wu menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi? Seberapa kuat Yang Chen sebenarnya sekarang? Bahkan jika dia berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, seharusnya dia tidak bisa mengalahkan Wang De semudah itu. Tetua Yang Si, dengan pengalamannya yang kaya, dapat mengatakan bahwa mengalahkan Wang De bukanlah hal yang sulit bagi Yang Chen. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan memasuki alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Karena Yang Yiming cukup banyak bicara, dia menyeringai, Tuan keempat, sebenarnya, kultivasi seni bela diri Yang Chen memang telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Saat berbicara, suara Yang Yiming perlahan-lahan menjadi lebih rendah. Yang Chen telah memberitahu mereka bahwa dia berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yang Chen sebenarnya jauh lebih kuat dari itu. Tidak ada yang tahu bahwa kultivasinya jauh melampaui alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Namun hal ini sudah cukup untuk mengejutkan anggota keluarga Yang Jin He, tetua Yang Si, dan anggota keluarga lainnya yang mendengarkan semuanya menarik napas dalam-dalam ketika mereka mengetahui tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen yang sebenarnya. Hati mereka bergejolak, tidak dapat tenang, dan mereka merasa sulit untuk menggambarkan perasaan mereka saat ini. Apakah Yang Chen benar-benar iblis? Bisakah orang ini digambarkan dengan akal sehat? Dikirim pada jaga keempat, meminta semuanya. Bab 96. Namun, mengalahkan Wang De tidak akan membuat Yang Chen menyerah begitu saja. Jika orang lain menunjukkan rasa hormat kepadanya, dia akan menghormati mereka 10 kali lipat. Yang lebih ia sukai adalah memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukannya. Tindakan Wang De terhadap Yang Yiming, dan niat membunuhnya terhadapnya, tidak memberi alasan bagi Yang Chen untuk berbelas kasih.
Yang Chen tidak akan ragu-ragu. Begitu Wang De terlempar, dia segera bertindak, bergegas menuju Wang De. Melihat Yang Chen tidak mau melepaskan genggamannya, Wang De tampak ketakutan dan berkata, "Yang Chen, apa lagi yang ingin kau lakukan?" "Apa yang ingin kulakukan? Bukankah kau bilang akan menghancurkan jalan bela diriku? Kalau begitu, sekarang aku akan menunjukkan padamu apa artinya menemui jalan buntu dalam bela diri," kata Yang Chen dengan serius. Begitu kata-katanya selesai, dia memegang tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya tepat ke lengan Wang De. "Yang Chen, berani-beraninya kau." Melihat Yang Chen berusaha mencelakai Wang De, Wang Dacui, leluhur keluarga Wang, tidak bisa lagi tinggal diam. Dia meraung marah, suaranya menggema seperti guntur di hari yang cerah. Kekuatan dahsyat alam bela diri roh dalam suaranya memang memiliki dampak yang signifikan pada Yang Chen. Namun, Yang Chen telah mengambil keputusan, dan dia tidak akan mengubah pikirannya karena orang lain. "Beraninya kau menindasku, kau harus siap menanggung akibatnya." Yang Chen bahkan tidak berkedip, tombak perak itu langsung menembus lengan kanan Wang De. Darah berceceran, dan lengan Wang De terlepas dari tubuhnya. "Tidak," Wang Dacui meraung marah, "anak Yang, kau berani menyakiti keluarga Wangku, aku akan membuatmu mati." Bagaimana mungkin dia tidak marah? Seandainya dia tidak ikut campur, itu akan menjadi hal yang berbeda, tetapi dia ikut campur, namun Yang Chen masih berani mengabaikannya dan menyakiti Wang De. Bukankah ini berarti dia sama sekali tidak menghargainya? Wang Dacui melancarkan kekuatan tak terlihat langsung ke arah Yang Chen dengan kobaran api amarahnya. Kekuatan ini bahkan berubah menjadi harimau ganas. Raungan harimau itu membuat orang-orang merasakan tekanan mengerikan dari Wang Dacui. Ini adalah tekanan luar biasa dari alam bela diri roh. "Wang Dacui, apa gunanya menindas generasi muda keluarga Yangku? Biarkan orang tua ini yang menanganimu." Tepat ketika Wang Dacui bertindak, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, seorang tetua berambut putih muncul di hadapan Yang Chen. Tetua berambut putih itu diselimuti kobaran api yang berkobar, yang bertabrakan dengan harimau ganas. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan akhirnya lenyap menjadi ketiadaan. Namun, setelah menerima serangan Wang Dacui, tetua berambut putih itu terpaksa mundur beberapa langkah. Jelas terlihat bahwa dia juga kesulitan melawan Wang Dacui. "Tetua Agung! Tetua Agung!" Pada saat itu, anggota keluarga yang melompat keluar dan dengan hormat berteriak kepada sesepuh berambut putih itu. Yang Chen tercengang, dan ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa tetua berambut putih yang telah menyelamatkannya bukanlah orang lain selain tetua agung dari keluarga yang belum pernah muncul sebelumnya. Melihat tetua berambut putih itu, Wang Dacui berkata dengan dingin, "Yang Zhengyi, kau sudah lama tidak muncul. Kulihat kau pasti telah menemukan metode kultivasi yang ampuh untuk berlatih. Kau bahkan bisa menggunakan teknik pedang roh harimauku yang sudah sempurna. Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Leluhur, kau harus membantuku membalas dendam." Wang De, sambil menutupi lengannya yang terputus, berteriak dengan mata merah. "Tetua Wang, sudah tak terhindarkan jika generasi muda terluka selama pertempuran. Mengapa Anda bersikeras akan hal ini?" Pada saat itu, Murong San dan Feng Changkong melangkah maju. Sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas pertempuran uji coba 100 klan, mereka tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan situasi berkembang. Tentu saja, Murong San dan keluarga yang tidak memiliki hubungan, dan dia jelas berusaha bersikap netral, tetapi Feng Changkong berbeda. Dia bergegas mendekat, khawatir sesuatu akan terjadi pada Yang Chen, menyipitkan matanya dan berdiri dekat dengan keluarga yang membuat niatnya sangat jelas. Melihat pemandangan ini, Yang Jinhe menghela napas lega. Tampaknya lamaran Feng Changkong bukanlah bohong. Setidaknya calon menantunya masih ada di sini, dan jika sesuatu benar-benar terjadi, Feng Changkong tidak akan bisa menemukan penggantinya. Feng Changkong ingin melindungi Yang Chen bukan hanya karena Feng Suewu, tetapi juga karena identitas Yang Chen sebagai praktisi pengobatan dan terlebih lagi, dengan penampilan Yang Chen yang luar biasa, Feng Changkong menjadi semakin teguh dalam pikirannya. "Tetua Wang, Anda melanggar aturan. Saya menghormati Anda sebagai seorang tetua, tetapi saya harap Anda dapat mematuhi aturan pertempuran uji coba 100 klan. Anda juga ikut serta dalam menetapkan aturan ini. Saya yakin Anda tidak perlu saya ingatkan." "Anak ini memotong lengan cucuku Wang De, dan kau akan membiarkannya begitu saja." Wang Dacui berkata dingin, "Nak, dalam pertarungan bela diri, kau seharusnya tahu kapan harus menunjukkan belas kasihan, bukan?" Yang Chen berkata tanpa ekspresi, "Apakah Wang De pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan kepada anggota keluarga yang saya?" "Hehe, Tetua Wang, saya menghormati Anda sebagai seorang tetua, dan saya ingin bertanya kepada Anda, ketika Yang Yiming menghadapi Wang De, apa yang akan terjadi pada Yiming jika saya tidak turun tangan tepat waktu?" Tapi lengan Yang Yiming tidak patah. Teriak Wang Dacui dengan marah. "Itu karena aku mengetahuinya tepat waktu dan bertindak tepat waktu. Jika aku sedikit lebih lambat, apa yang akan terjadi?" Yang Chen menatap Wang Dacui tanpa rasa takut. Wang Dacui menatapnya tajam, matanya terbelalak. Tapi Wang De telah kalah. "Aku tidak mendengar dia mengakui kekalahan, dan lagi pula, Tetua Wang, kau harus ingat bahwa Yiming sudah menyerah, tetapi Wang De menolak untuk melepaskan. Wang De bahkan belum menyerah ketika aku bergerak. Tidak mungkin aku bisa menghentikannya. Kebenaran ini, kurasa aku tidak perlu menjelaskannya sejelas ini kepadamu sebagai junior," kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Wang De memang tidak menyerah. Saat itu ia sangat ketakutan sehingga ia bahkan tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin ia berteriak bahwa ia menyerah?
Ditegur oleh junior seperti Yang Chen, Wang Dacui menatap tajam Wang De, membuatnya gemetar ketakutan. Feng Changkong berbicara perlahan, sekarang, Tetua Wang, apakah Anda mengetahui seluk-beluk masalah ini? Apa yang akan Anda lakukan? Leluhur, kau harus membalaskan dendam untukku, teriak Wang De. Kau diam saja, Wang Dacui hampir gila karena Wang De. Jika Wang De mengalah dan Yang Chen mematahkan lengannya, Wang Dacui akan punya alasan untuk membantah. Namun karena Wang De bahkan tidak mengakui kekalahan, dan Yang Chen sampai patah lengan, siapa yang akan mengakui argumen ini? Wang Dacui menatap Yang Jinhe dan Yang Zengyi dengan marah, karena ia tidak mungkin membiarkan masalah ini begitu saja. Jika keluarga Wang mengakui hal ini, bagaimana mereka bisa menunjukkan muka mereka lagi? Dengan pemikiran itu, Wang Dacui berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Zengyi, aku akan memberimu pilihan. Serahkan Yang Chen, dan aku, Wang Dacui, akan secara pribadi mempersembahkan 30.000 batu spiritual. Aku juga akan memastikan bahwa keluarga Yangmu akan menjadi suku yang setara dengan suku-suku besar di masa depan. Bagaimana menurutmu? Wang Dacui, apakah kau mencoba menghinaku? Yang Zengyi bahkan tidak berpikir sebelum menjawab dengan dingin. Kamu bercanda. Bisakah seorang jenius seperti Yang Chen dibina hanya dengan batu spiritual dan sumber daya lainnya? Dengan menggunakan batu spiritual untuk mengukur nilai Yang Chen, Yang Zengyi tidak mungkin sebodoh itu. Soal menyerahkan Yang Chen, itu cuma mimpi. Bab 97. Wang Dacui mengepalkan tinjunya mendengar ini, bagus, 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 Yang Zengyi, kau punya nyali. Sepertinya kau benar-benar menganggap Yang Chen ini sebagai harta berhargamu. Mari kita lihat apakah kau bisa melindunginya. Itu bukan urusanmu. Yang Zengyi menatap wajah yang patah hati itu, tentu saja tidak bersikap sopan. Feng Changkong cukup senang karena keluarga Yang dan keluarga Wang berselisih. Jika keluarga Yang berselisih, itu berarti mereka bisa mengandalkan keluarga Feng. Saat itu, bukankah akan mudah bagi keluarga Feng untuk menggunakan Yang Chen, yang memiliki keterampilan medis? Wang Dacui tidak mendapatkan keuntungan apapun, tentu saja ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, lalu pergi. Leluhur, apakah kita membiarkan ini begitu saja? Yang Chen itu telah menghancurkan salah satu lenganku. Wang De menangis terseduh-seduh. Wang Dacui sudah dipenuhi amarah, dan mendengar teriakan Wang De, dia langsung mengayunkan telapak tangannya. Dia sekarang marah pada ketidakmampuan Wang De. Jika dia memiliki sedikit akal sehat, dia juga bisa membuat masalah bagi keluarga Yang, bukan? Tapi bagaimana dengan Wang De? Melihat Wang De bahkan tidak berbicara dengan keluarganya sendiri, wajah saudaranya, Wang Ren, menjadi pucat. Saat saudaranya pingsan, Wang Ren juga memutar matanya dan ikut pingsan. Wang Dacui tidak punya waktu untuk mempedulikan Wang Ren. Pikirannya kini dipenuhi oleh Yang Chen. Ngomong-ngomong, anak dari keluarga Yang ini jelas-jelas sudah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dia masih sangat muda dan sudah memiliki tingkat kultivasi seperti ini. Anak ini benar-benar sumber masalah yang tak ada habisnya. Keluarga Wang kita dekat dengan keluarga Yang. Jika keluarga Yang bangkit, keluarga Wang kita akan menjadi yang pertama terkena dampaknya. Pokoknya, aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan Yang Chen ini. Wang Dacui berpikir dalam hati. Dari pihak keluarga Yang, masalah tersebut mereda. Yang Chen menatap. Tetua Agung Yang Zengyi dengan hormat berkata, Yang Chen telah bertemu dengan Tetua Agung Yang Zengyi. Pak, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Yang Jinhe tersenyum dan berkata, Yang Chen, aku belum memberitahumu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu sekarang. Dia adalah tetua agung keluarga Yang kita, dan juga ahli nomor 1 keluarga Yang kita. Dengan kehadirannya di sini, kita dapat memastikan bahwa keluarga Yang kita dapat bertahan di gurun besar tanpa masalah apapun. Yang Zengyi melambaikan tangannya, cukup, tak perlu membahas hal-hal ini. Di usiaku sekarang, aku tak punya banyak hari baik lagi. Masa depan bergantung padamu. Setelah mengatakan itu, mata Yang Zengyi tertuju pada Yang Chen, menunjukkan senyum puas. Yang Chen, tidak buruk, kata Yang Zengyi perlahan, teruslah bekerja keras, perjalananmu masih panjang. Terima kasih atas bimbingannya, kata Yang Chen dengan hormat. Feng Changkong baru saja ingin mengatakan sesuatu kepada Yang Chen ketika tiba-tiba sebuah suara keras itu menarik perhatian semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Ini adalah cincin tempat Murong Wen, jenius nomor 1 dari keluarga Murong, berada. Murong Wen, bukankah lawan Murong Wen adalah Sang Ying dari drama pencuri kuda? Gang. Apa yang salah dengan mereka? Mendengar bisikan-bisikan itu, Yang Chen tak kuasa menoleh ke arah cincin Murong Wen. Dia telah melihat kekuatan Murong Liu He dan harus mengakui bahwa keluarga Murong, seperti keluarga Feng, adalah kekuatan super di antara 12 suku besar. Kebijakan kultivasi keluarga Murong memang unik. Murong Liu He sudah luar biasa, jadi jenius yang lebih hebat lagi, Murong Wen, pasti akan lebih kuat. Namun, hasil pertandingan melawan Zhang Ying jauh melampaui ekspektasi semua orang. Murong Wen kalah. Murong Wen ternyata kalah. Dan prosesnya sangat singkat. Hanya dalam hampir 10 ronde, Murong Wen dikalahkan. Sebenarnya, sejak Yang Chen mengalahkan Wang De, tidak banyak waktu yang berlalu. Pertarungan bela diri bisa berlangsung lebih dari setengah jam. Kekalahan Murong Wen sekarang memang mengejutkan. Sekilas, Murong Wen terlihat muntah darah, tergeletak di tanah kejang-kejang, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Situasinya sangat tragis.
Melihat pemandangan ini, Murong San, yang awalnya tinggal di sana, tak kuasa menahan diri untuk berkata, sial. Sesaat kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Murong San segera bergegas untuk memeriksa putra kesayangannya, Murong Wen. Feng Changkong melihat ini dan berkata dengan pasrah kepada keluarga Yang, anggota keluarga Yang, mari kita bicara di lain hari. Teman muda Yang, saya harap Anda lebih sering mengunjungi keluarga Feng kami di masa mendatang. Tentu saja, Yang Chen membungkuk. Saat Feng Changkong pergi, semua mata tertuju pada Zhang Ying, yang berdiri dengan angkuh di atas ring. Yang Chen menyipitkan matanya dan dengan cermat mengamati Zhang Ying dari geng pencuri kuda. Tidak bisa dikatakan aneh bahwa Zhang Ying, jenius dari geng pencuri kuda, mengalahkan jenius nomor 1 dari keluarga Murong, Murong Wen. Namun, agak tidak terduga bahwa Murong Wen akan dikalahkan begitu cepat. Meskipun demikian, kekuatan Zhang Ying tidak boleh diremehkan. Banyak orang merasa sulit menerima hasil ini. Murong Wen sudah hampir diakui secara universal sebagai jenius nomor 1 di gurun besar. Dia tidak seperti Wang De, yang pulih setelah meminum pil gravitasi. Murong Wen mencapai tingkat kultivasi seni bela diri saat ini melalui bakat sejati. Dapat dikatakan bahwa kejuaraan dalam kompetisi ini akan ditentukan antara Murong Wen dan Wang De. Tapi sekarang, Murong Wen dan Wang De sama-sama kalah. Bagaimana mungkin orang-orang tidak terkejut? Sulit dipercaya Murong Wen kalah, dan kalah dengan sangat telak. Aku melihatnya dengan sangat jelas barusan. Saat Murong Wen dan Zhang Ying bertanding, Murong Wen bahkan tidak bisa melawan. Perbedaannya terlalu besar. Dalam 10 ronde, semua jurus Murong Wen sudah habis, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zhang Ying. Aneh sekali. Tidak aneh, lagi pula, Zhang Ying adalah seorang jenius yang dilatih oleh geng pencuri kuda. Kekuatan geng pencuri kuda bahkan lebih kuat daripada kekuatan geng pencuri kuda lainnya. Keluarga Murong dan Feng, bagaimana mungkin para jenius yang mereka bina tidak kuat? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Murong Wen sudah kalah. Apakah kita membiarkan Zhang Ying bersikap sombong di sini? Bukankah kita memiliki seorang jenius di klan 100 liar besar yang dapat menyainginya? Ya, para pencuri kuda itu akan semakin sombong. Murong Wen sudah kalah, Zhang Ying pasti juga sudah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Siapa yang bisa menjadi lawan Zhang Ying sekarang? Barusan, bukankah Yang Chen mengalahkan Wang De? Kultivasi bela diri Yang Chen pasti juga sudah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Yang Chen, oh iya, ada juga Yang Chen. Yang Chen mengalahkan Wang De dan itu tidak memakan waktu lama. Bisakah Yang Chen melakukannya? Saat itu, banyak orang menatap Yang Chen. Mungkin pada hari-hari biasa, 100 klan di padang belantara yang luas tidak bersatu. Namun selama para bandit masih muncul, tombak semua orang akan diarahkan ke para bandit tersebut. Setelah Murong Wen dikalahkan, pikiran semua orang secara alami tertuju pada Yang Chen, yang baru saja mengalahkan Wang De. Tidak sulit untuk melihat bahwa kultivasi seni bela diri Yang Chen juga telah mencapai alam pemurnian tubuh lapisan ke-7. Sekarang, Yang Chen tidak diragukan lagi telah menjadi satu-satunya harapan di mata semua orang. Bab 98. Yang Chen tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya memperhatikan Zhang Ying dengan saksama. Saat ini, Zhang Ying, yang telah mengalahkan Murong Wen, tampak jauh lebih angkuh. Haha, ini jenius nomor 1 dari 100 klan liar besar. Kurasa hanya itu, apakah ini level dari 100 klan liar besar? Jenius nomor 1 bahkan tidak cukup untukku membersihkan gigi, haha. Tuan ketiga tak keberatan berkata dengan sinis dari belakang, Murong San, si jenius kecil keluargamu itu tidak sehebat itu, haha. Wajah Murong San memerah karena marah, dan dia menggertakkan giginya lalu berkata, Liu San, pemimpin ketiga, dan aku, Murong San, akan mengingat hutang budi ini. Hehe, jangan khawatir, aku membiarkan Zhang Ying mengampuni nyawa harta kecilmu. Zhang Ying, kembalilah. Tuan ketiga mencibir. Murong San hanya bisa menelan amarahnya sekarang. Lagi pula, ini adalah kompetisi ring, dan jika dia kalah, dia hanya bisa menyalahkan kemampuan Murong Wen yang kurang mumpuni. Apalagi yang bisa dia katakan? Bereskan urusan dengan geng pencuri kuda. Meskipun keluarga Murongnya sangat unggul di antara 100 klan di gurun besar, mereka tetap akan kalah jika menghadapi geng pencuri kuda sendirian. Zhang Ying kembali ke sisi tuan ketiga saat ini, dengan bangga berkata, para jenius dari klan 100 liar besar memang seperti itu. Kurasa aku sudah meraih juaranya. Hehe, tentu saja, sesuai dengan niat pemimpin geng, aku akan menghabisi beberapa jenius lagi dalam prosesnya. Sebenarnya, kurasa pemimpin geng terlalu khawatir. Akankah rencana kita digagalkan oleh orang-orang yang tidak berguna ini? Dia dan kakak tertuanya akan tak terkalahkan begitu mereka memasuki hutan belantara besar. Huff, apa kau mempertanyakan niat ketua geng? Tuan ketiga mendengus dan berkata kepada Zhang Ying, yang sedang terbawa suasana, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan kau akan menjadi juara. Murong Wen ini hanyalah jenius pertama nominal dari gurun besar. Apakah ada yang lebih kuat dari Murong Wen dalam pertarungan uji coba? Zhang Ying terkejut. Zhang Long, dengan bahu bersilang, tampak tenang dan terkendali, dalam hal ini. Dalam pertempuran uji coba 100 klan, ada seorang Wang De yang mencapai tahap ke-6. Alam pemurnian tubuh seperti kita dan mengonsumsi pil gravitasi. Seni bela dirinya. Pengembangan kemampuan telah maju pesat, mencapai tahap pemurnian tubuh. Puncak lapisan ke-6 alam. Oh, jadi ada orang seperti itu.
Puncak tingkat ke-6 alam pemurnian tubuh lebih menyenangkan daripada Murong Wen, tapi di mana anak itu? Zhang Ying mendecakkan lidah. Dia dikalahkan, hanya dengan satu gerakan. Kata guru ketiga perlahan. Apa, satu gerakan? Zhang Ying terkejut. Tuan ketiga mendengus dingin, anak ini adalah Yang Chen yang kuceritakan pada kalian berdua. Pil gravitasi diciptakan oleh anak ini. Yang Chen yang mengalahkan suhu yang tidak berguna itu. Zhang Ying tiba-tiba terkejut. Tapi bukankah anak itu hanya berada di tingkat kelima alam pemurnian tubuh? Pandangan seorang pria sejati berubah setiap 3 hari. Bakat iblis Yang Chen ini jauh melampaui imajinasiku. Kultivasi seni bela dirinya telah menembus 2 tingkat dalam kurun waktu ini. Saat ini, dia mungkin telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dibandingkan denganmu, dia mungkin tidak kalah hebat. Ini juga karena geng pencuri kuda kita memiliki orang-orang di keluarga Yang dan mendapatkan beberapa pil gravitasi. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan mampu menandingi anak ini, kata tuan ketiga dengan dingin. Mendengar itu, jantung Zhang Ying berdebar kencang, apakah ada orang sejenius itu di hutan belantara yang luas? Sekarang kau tahu, namun, kultivasi seni bela diri Yang Chen ini seharusnya tidak sebaik milikmu. Saat kau melawannya, bertindaklah cepat dan tanpa ampun. Mengalahkannya seharusnya tidak sulit. Guru ketiga tetap tenang, memegang bahunya dan berbisik, ingat, jangan beri anak itu kesempatan. Jika kau bisa membunuhnya, lakukanlah. Keluarga yang itu tidak akan berani melawan kita. Tuan ketiga, saya mengerti. Yang Chen, hehe, saya akan memberinya kesulitan. Setelah mengatakan ini, Zhang Ying menatap Yang Chen. Yang Chen bisa merasakan seseorang sedang memperhatikannya. Dia menoleh dan bertatap muka dengan Zhang Ying yang berdiri di sebelah tuan ketiga. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Zhang Ying menjilat bibirnya dan membuat gerakan menggorok leher ke arahnya, jelas-jelas mengancam. Hal ini membuat Yang Chen terkekeh. Menarik, sepertinya Zhang Ying telah menargetkannya. Namun, dia tidak menganggap ini aneh. Yang menurutnya aneh adalah hal lain. Aneh, gumam Yang Chen, aku jelas merasakan karakteristik dari meminum pil gravitasi dari tubuh Zhang Ying barusan. Karena pil gravitasi diciptakan olehnya, dia dapat dengan mudah mengenali karakteristik penggunaan pil gravitasi setelahnya. Tubuh Zhang Ying memiliki ciri-ciri pengguna pil gravitasi. Namun, hanya satu pil gravitasi yang dijual secara umum, dan tidak ada yang kedua. Aku tahu ini dengan sangat jelas. Bagaimana Zhang Ying bisa mendapatkan pil gravitasi? Yang Chen memiliki banyak pikiran di dalam hatinya dan dengan cepat menemukan jawaban, keluarga Yang, ada pengkhianat. Pil gravitasi bukanlah barang langka di keluarga Yang, dan dapat dikatakan bahwa keluarga Yang masih memiliki banyak persediaan pil tersebut. Jika memang ada pengkhianat dari geng pencuri kuda di keluarga Yang, tidak akan aneh jika mereka menyelundupkan beberapa pil gravitasi. Kesadaran ini membuat Yang Chen tiba-tiba tercerahkan. Dia selalu merasa bahwa Zhang Ying terlalu mirip iblis. Sekalipun geng pencuri kuda itu kuat, keluarga Murong juga tidak lemah, dan kesenjangan antara para jenius yang mereka didik seharusnya tidak begitu besar. Penampilan Zhang Ying yang luar biasa melawan Murong Wen benar-benar mutlak, terlebih lagi saat melawan para jenius suku hebat lainnya. Ternyata, semua itu disebabkan oleh pil gravitasi yang mereka konsumsi. Jika mereka tidak mengonsumsi pil gravitasi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah antara Zhang Ying dan Murong Wen. Seorang pengkhianat, ini situasi yang sangat tidak menguntungkan. Yang Chen mengusap alisnya, khawatir bagaimana menjelaskan hal ini kepada Yang Jinhe. Haruskah dia langsung mengatakan bahwa ada pengkhianat di keluarga Yang? Tak lama kemudian, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba, Yang Yiming buru-buru berlari mendekat, saudaraku. Chen, Murong Liu He datang menemuimu. Murong Liu He, Yang Chen cukup terkejut, untuk apa dia di sini? Aku tidak tahu, dia datang bersama saudara perempuannya, wajah Yang Yiming memerah. Saudara perempuan Murong Liu He sangat cantik. Yang Chen tak kuasa menahan senyum, ayo kita lihat. Sambil berbicara, Yang Chen dan Yang Yiming berjalan berdampingan dan tiba di tempat Murong Liu He menunggu di dekatnya. Seperti yang diceritakan Yang Yiming, Murong Liu He memang datang bersama saudara perempuannya. Murong Liu He adalah seorang pemuda tampan, dan tentu saja, adiknya tidak kalah tampan. Dia adalah gadis cantik dengan alis melengkung dan bibir merah ceri, berusia sekitar 14 tahun. Wajah cantiknya memerah, dan ketika pertama kali melihat Yang Chen, wajahnya menjadi lebih merah lagi, lalu ia meraih pakaian Murong Liu He dan bersembunyi di belakang kakak laki-lakinya. Melihat pemandangan ini, Murong Liu He tak kuasa menahan tawa, ini adikku, Murong Taohua. Taohua sangat mengagumi kakak Yang Chen, tapi dia agak malu dan tidak berani bicara. Kuharap kakak Yang Chen mengerti. Kakak, Murong Taohua menundukkan kepala dan menghentakkan kakinya dengan malu-malu. Dia telah memberitahu kakaknya bahwa dia mengagumi Yang Chen, dan bersikeras untuk menemaninya menemui Yang Chen, tetapi siapa yang menyangka kakaknya akan benar-benar mengatakannya dengan lantang. Yang Chen tersenyum, tidak masalah, ada apa kakak Liu He datang menemui saya? Wajah Murong Liu He memerah, dan dia berbicara agak canggung, Yang Chen, agak memalukan untuk mengatakannya, tetapi kegagalan Murong Wen membuatku merasa marah. Apa yang terjadi? Tanya Yang Chen dengan alis berkerut. Murong Wen, telah lumpuh, Murong Liu He menghela napas. Sepanjang hidupku, aku hanya benar-benar mengagumi beberapa orang, salah satunya adalah Murong Wen, dan yang lainnya adalah kau, Yang Chen. Tapi sekarang, Murong Wen. Ini, Yang Chen tersentak kaget.
Tak heran ekspresi Murong San begitu sedih. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan gaya geng pencuri kuda, jika mereka punya kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak membunuh Murong Wen? Bahkan jika mereka tidak membunuhnya, masa depan seni bela diri Murong Wen akan terputus. Murong Liuhe menarik napas dalam-dalam, kunjungan saya kepada Anda juga terkait dengan masalah ini. Jika memungkinkan, Yang Chen, kau harus mengalahkan Zhang Ying. Menurutmu, bisakah aku melakukannya? Yang Chen sangat penasaran. Zhang Ying sangat kuat, tetapi intuisiku mengatakan bahwa kau, Yang Chen, bahkan lebih kuat. Mata Murong Liuhe bersinar terang. Bab 99. Mengalahkan Zhang Ying adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari, kata Yang Chen. Tidak, itu tidak sama. Murong Liuhe mengerutkan kening dan berkata, Yang Chen, kau juga tahu bahwa musuh bersama dari 100 klan liar besar kita sebenarnya adalah geng pencuri kuda ini. Hari ini, Zhang Ying secara terang-terangan memprovokasi para jenius dari 100 klan liar besar kita seperti ini, siapa yang sanggup menanggungnya? Kekuatanku tidak cukup, dan aku dipenuhi kebencian atas ketidakmampuanku sendiri, tetapi kau berbeda. Murong Liuhe menghela napas, ini soal harga diri. Martabat adalah sesuatu yang Anda perjuangkan, bukan diberikan oleh orang lain, kata Yang Chen. Aku tahu, itulah sebabnya aku datang meminta bantuanmu, Yang Chen. Murong Liuhe membungkukkan badannya. Permintaan Murong Liuhe itu tidak terduga bagi Yang Chen. Setelah berpikir matang, dia bisa memahami perasaan Murong Liuhe. Murong Liuhe adalah seorang jenius terkemuka di dalam klan 100 liar besar dan tentu saja memiliki kebanggaan sebagai seorang jenius di antara mereka. Sekarang Zhang Ying menginjak-injak kebanggaan ini dan melumpuhkan anggota klan lainnya, bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi amarah. Hal ini juga membuat Murong Liuhe datang ke sini untuk memohon kepada Yang Chen meskipun dia tahu betul bahwa Yang Chen dan Zhang Ying akan saling berhadapan cepat atau lambat. Yang Chen berkata sambil berpikir, saya mengerti. Murong Liuhe menatap Yang Chen dalam-dalam dan berkata, terima kasih. Begitu kata-kata itu terucap, Murong Liuhe pergi bersama Murong Taohua. Yang Yiming juga merasa gembira dan berkata, saudara Chen, apakah Zhang Ying benar-benar sekuat itu? Sangat kuat, senyum Yang Chen terdengar getir. Bisakah kau mengalahkannya? Tanya Yang Yiming dengan rasa ingin tahu. Zhang Ying ini tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Wang De. Yang Chen memberikan jawaban yang ambigu. Faktanya, banyak orang kini menaruh harapan pada Yang Chen, berharap dia dapat mengalahkan Zhang Ying, geng pencuri kuda, dan meredam kesombongan mereka. Jika seorang jenius kelas 2 dari geng pencuri kuda mereka dapat bertindak dominan seperti ini, apa yang akan terjadi pada 100 klan liar besar jika jenius nomor 1 mereka muncul? Saat ini, pasti ada sosok yang mampu menyaingi Zhang Ying. Namun, jika berbicara tentang kultivasi seni bela diri, tidak ada seorang pun di alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 selama pertempuran uji coba 100 klan ini. Meskipun demikian, Yang Chen adalah kejutan yang tak terduga. Sekarang sudah babak 16 besar, saya tidak tahu kapan Yang Chen akan menghadapi Zhang Ying. Bisakah Yang Chen mengalahkan Zhang Ying? Aku ragu. Pengalaman tempur sebenarnya dari geng pencuri kuda sangat kaya, dan Zhang Ying memiliki kultivasi seni bela diri yang bahkan lebih kuat. Dia jauh lebih hebat daripada Yang Chen, yang lahir dengan kunci emas. Siapa bilang Yang Chen terlahir dengan kunci emas? Apakah kau kenal Su Hu? Kapan? Yang Chen berada di tingkat kelima alam pemurnian tubuh, dia mengalahkan Su Hu. Su Hu juga merupakan anggota geng pencuri kuda. Diskusi berlanjut. Kegagalan Murong Wen tidak memengaruhi jalannya sidang 100 selanjutnya. Pertempuran uji coba klan. Setelah beristirahat selama 2 jam, Feng Changkong mengumumkan, selanjutnya, kita akan memulai pertandingan peringkat 8 besar. Para pemimpin klan, silakan maju dan lakukan undian. Proses pengundiannya tidak memakan waktu lama, dan hasilnya keluar dalam waktu kurang dari secangkir teh. Yang Chen vs Zhang Huaizong. Feng Xiaotian vs Qian Meng. Zhang Ying vs Lagu Zhou. Chen Ting vs He Chengwen. Setelah mendengar hasil tersebut, Yang Chen tetap tanpa ekspresi. Zhang Huaizong, jenius nomor 1 dari keluarga Zhang, sebuah klan besar, berada di alam pemurnian tubuh, tahap ke-6 fase awal, jauh lebih kuat daripada Zhang Zhengyi. Dia adalah talenta sejati, jadi Yang Chen tentu saja tidak akan meremehkannya. Namun, kesenjangan kekuatan masih ada. Zhang Huaizong dikalahkan oleh kekuatan Yang Chen yang luar biasa di ronde ketiga pertarungan mereka. Adapun Zhang Ying, yang menghadapi Zhou Song, setelah menyaksikan kekalahan Murong Wen, ia memilih untuk langsung menyerah. Pilihan ini tak diragukan lagi adalah pilihan yang paling bijaksana. Lagi pula, tidak ada yang akan mengira mereka lebih kuat dari Murong Wen. Hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan kesombongan Zhang Ying, menyebabkan para jenius hebat dari 100 klan liar merasa kesal. Beberapa bahkan dengan marah menuduh Zhou Song pengecut, mengklaim bahwa dia telah mempermalukan 100 klan. Kini, banyak mata tertuju pada Yang Chen. Hal ini membuat anggota keluarga yang merasa sedikit khawatir. Ini bukanlah pertanda baik. Lagi pula, semakin banyak Yang Chen diawasi, semakin berat beban yang ditanggungnya. Benar saja, apa yang mereka takutkan menjadi kenyataan. Dalam pertandingan 4 besar, Yang Chen bermain imbang dengan Zhang Ying. Yang Chen melawan Zhang Ying. Feng Changkong mengumumkan hasil imbang. Saat hasilnya keluar, dia mengerutkan kening dan menatap Yang Chen, jelas terlihat khawatir. Namun,
Para jenius lain dari berbagai klan tidak sependapat, dan mereka berteriak satu demi satu, Yang Chen, sekarang semuanya tergantung padamu. Yang Chen, kalahkan Zhang Ying. Mendengar teriakan-teriakan itu bergema, Yang Jinhe menarik napas dalam-dalam dan tak kuasa bertanya, Yang Chen, seberapa besar peluangmu untuk menang melawan Zhang Ying? Sulit untuk mengatakannya, jawab Yang Chen. Mendengar itu, hati Yang Jinhe semakin khawatir, jika peluang menangnya kecil, lebih baik akui saja kekalahan. Zhang Ying itu adalah jenius terbaik kedua yang dibina oleh geng pencuri kuda. Bukan hal yang memalukan bagimu, sebagai anggota keluarga Yang, untuk mengakui kekalahan. Ketua klan, mengapa kakak Chen harus mengakui kekalahan? Darah Yang Yiming mendidih mendengar kata-kata ini, dan hatinya dipenuhi rasa tidak senang. Diamlah, tetua Yang Si mengerutkan kening dan berkata, jika terjadi sesuatu yang buruk pada Yang Chen, maukah kau bertanggung jawab? Yang Chen merasa geli sekaligus tersentuh oleh perlindungan tetua Yang Si dan Yang Jinhe, ketua klan. Tuan keempat, saya mengerti niat Anda, tetapi izinkan saya bertanya, jika saya hanya mengakui kekalahan ketika menghadapi lawan yang tangguh dan tidak berani melawan, lalu jika suatu hari Zhang Ying mempermalukan keluarga Yang, apakah saya, Yang Chen, masih harus mundur? Itu, Yang Jinhe dan tetua Yang Si saling pandang, harus diakui bahwa kata-kata sederhana Yang Chen memang membuat mereka terdiam. Yang Chen berbicara perlahan, pemimpin klan, saya tahu Anda dan Tuan keempat peduli pada saya, tetapi saya pikir, sebagai seorang pria, saya harus berani dan mengorbankan diri saya jika perlu. Keluarga yang tidak akan pernah menghasilkan seorang pengecut, setidaknya bukan dari saya, Yang Chen. Bagus sekali, Tetua Agung Yang Zhengyi, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, berteriak setuju, Yang Chen, anak muda seharusnya seperti kamu. Kita semua bertindak gegabah saat muda, dan begitu pula kamu. Entah itu bandit atau dewa, keluarga yang kita, sebagai orang-orang pemberani, tidak akan takut pada mereka, bukan? Yang Chen membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Dia mengangguk, mengambil tombaknya yang panjang, dan langsung menuju ke arena. Pada saat itu, sorak-sorai meriah telah menggema dari para penonton. Ayo, Yang Chen. Ayo, Yang Chen. Tanpa disadarinya, Yang Chen telah menjadi pusat perhatian, dengan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Yang Chen, mendengarkan teriakan yang memekakkan telinga di telinganya, melangkah maju dan tiba di arena. Di bawah persaingan ini, mungkin pertempuran bela diri lainnya dalam pertempuran uji coba 100 klan akan tampak membosankan jika dibandingkan. Bab 100. Yang Chen, kalahkan Zhang Ying dan jangan mencoreng martabat kerajaan kita yang agung. Kejeniusan dari Wild Hundred Clans. Yang Chen, ayo. Sorakan-sorakan itu memberikan dorongan semangat yang cukup besar bagi Yang Chen, tetapi tidak begitu menyenangkan bagi Zhang Ying. Mendengar keributan itu, Zhang Ying mencibir, Yang Chen, aku benar-benar tidak menyangka kau berani melangkah ke arena. Sejujurnya, kupikir kau tidak akan datang. Atau kau memang sudah siap menikmati kejayaan saat ini dan dikalahkan olehku. Zhang Ying, tahukah kau, Wang De juga meminum pil gravitasi, kata Yang Chen sambil tersenyum tenang. Mendengar kata-kata yang ambigu itu, Zhang Ying menyipitkan matanya, apa maksudmu? Sederhana saja, akulah yang menciptakan pil gravitasi, jadi jangan berpikir bahwa hanya karena kau menggunakannya, kau bisa memamerkan kehebatanmu padaku. Lagi pula, apa yang kau gunakan masih merupakan milikku, kata Yang Chen dengan tenang. Aku tidak menggunakan pil gravitasi apapun, kata Zhang Ying dengan suara berat. Benarkah begitu? Sudut bibir Yang Chen sedikit melengkung. Ekspresi Zhang Ying berubah dingin. Kata-kata Yang Chen terdengar tenang, tetapi itu menyentuh titik lemahnya karena dia tahu betul bahwa tanpa pil gravitasi, kultivasi seni bela dirinya tidak akan sebanding dengan Yang Chen. Memikirkan hal itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Yang Chen, aku ingin melihat apakah kau masih bisa tertawa nanti. Aku, Zhang Ying, bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan sampah seperti Suhu, apalagi pecundang seperti Wang De. Begitu kata-katanya selesai, Zhang Ying menggenggam pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan bunyi dentuman keras, mengirimkan serangkaian suara letupan ke arah Yang Chen. Itu adalah pedang air mengalir awan hijau. Teknik terkenal dari guru kedua geng pencuri kuda, ini adalah metode kultivasi yang asli. Beberapa orang tua berpengalaman berkata dengan takjub setelah melihat teknik pedang Zhang Ying. Feng Changkong mengerutkan alisnya dan berkata, Zhang Ying ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak menggunakan pedang air mengalir awan hijau melawan Murong Wen sejak awal. Ayah, apa itu pedang air mengalir awan hijau? Tanya Feng Shuewu dengan cemas. Ini adalah teknik yang sangat misterius. Sesuai namanya, teknik pedang ini mengalir seperti hujan lembut yang terus-menerus, penuh perubahan dan sulit untuk ditangkis. Sulit untuk menemukan kelemahan dalam teknik pedang ini. Dulu, master kedua geng pencuri kuda membunuh banyak senior dari klan 100 liar besar kita menggunakan pedang air mengalir awan hijau ini. Yang terpenting, teknik pedang ini adalah metode kultivasi yang lengkap, kata Feng Changkong dengan sungguh-sungguh. Lalu, bisakah Yang Chen menang? Wajah Feng Shuewu memerah karena khawatir. Ini, Feng Changkong tidak menjawab. Sejujurnya, hatinya pun juga merasa ragu. Sesungguhnya, pedang air mengalir awan hijau adalah metode kultivasi yang asli, bukan metode yang tidak lengkap. Semua perhatian tertuju pada pertempuran ini. Begitu Zhang Ying bergerak, dia langsung unggul dan menunjukkan teknik pedangnya yang mengesankan.
Seperti yang dikatakan Feng Changkong, teknik pedang itu menyerupai hujan lembut, dengan setiap gerakannya membuat lawan sulit menemukan celah. Semakin lama dia bertarung, semakin menegangkan pertarungannya. Yang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Ini buruk. Sudah kubilang, Yang Chen hanya untuk pajangan. Apakah dia bahkan bisa mengalahkan Sang Ying? Kau pasti bercanda. Jika kamu memang mampu, kenapa tidak mencobanya? Aku tidak bisa, jadi aku tidak akan mencobanya. Tapi dia juga tidak bisa. Pergi ke neraka, kalau kau masuk, kau akan kalah dalam satu ronde. Saat Yang Chen dan Zhang Ying bertarung, orang-orang dari suku yang tidak bersahabat dengan keluarga yang tidak ragu-ragu untuk melontarkan komentar sarkastik. Memang, pada pandangan pertama, Yang Chen tampak kebingungan menghadapi pedang air mengalir awan hijau. Teknik pedang air mengalir awan hijau memang sesuatu yang istimewa. Sepertinya geng pencuri kuda benar-benar berasal dari dunia luar. Kalau tidak, tidak mungkin Zhang Ying, di usia semuda itu, memiliki metode kultivasi yang lengkap. Tapi teknik ini, saat Yang Chen bertarung melawan lawannya, dia perlahan mulai memahaminya, di hadapan teknik tombak Yuan campuran, apa artinya pedang air mengalir awan hijau ini. Saat niat membunuh Yang Chen muncul, momentumnya tiba-tiba melonjak. Hah, Zhang Ying pada akhirnya adalah anggota geng pencuri kuda, dengan memiliki banyak pengalaman tempur sejak usia muda. Begitu momentum Yang Chen melampaui kekuatan Zhang Ying, dia merasakannya dan menyesuaikan gerakannya sesuai dengan itu. Namun, mungkinkah serangan Yang Chen dapat dengan mudah ditangkis? Kau tidak punya kesempatan lagi sekarang, kata Yang Chen perlahan. Zhang Ying terdiam sesaat. Yang Chen langsung beralih dari bertahan ke menyerang. Tombak itu hanya memiliki satu tujuan, untuk maju menyerang tanpa ragu-ragu. Pertahanan bukanlah cara hidup seorang pengguna tombak. Jurus penghancur musuh dari teknik tombak Yuan campuran memegang kunci kemenangan. Jika teknik pedang air mengalir awan hijau dapat digambarkan sebagai misterius, maka kekuatan sejati dari teknik tombak Yuan campuran terletak pada dominasinya. Ya, dominasi absolut. Sama seperti sekarang, saat Yang Chen beralih dari bertahan ke menyerang, dia mendapatkan keunggulan atas Zhang Ying. Dentang. Dengan satu tusukan, tombak Yang Chen mengarah tepat ke Zhang Ying. Ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, guru ketiga, yang sedang duduk di kursinya, telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zhang Ying telah ditahan oleh teknik tombak Yang Chen. Apa yang terjadi? Kakak Zhang Ying, Zhang Long, tampak bingung. Aku meremehkan anak ini, Yang Chen. Dia tidak hanya menekan Zhang Ying, tetapi benar-benar mengalahkannya. Bukan hanya metode kultivasi Zhang Ying yang ditekan, tetapi kultivasi bela dirinya pun lebih lemah. Terlebih lagi, dalam hal pengalaman bertarung sebenarnya, Zhang Ying tidak sehebat Yang Chen. Dari mana asal anak iblis ini? Tuan ketiga semakin ketakutan saat memikirkannya. Bagaimana mungkin keluarga yang bisa menghasilkan jenius sejahat itu? Zhang Long terkejut dengan penilaian guru ketiga, mustahil. Jika Zhang Ying sudah mencapai tahap menengah dari alam pemurnian tubuh lapisan ketujuh, level apa yang telah dicapai Yang Chen agar kultivasi seni bela dirinya lebih kuat? Jika aku tidak salah, kultivasi bela diri anak ini mungkin telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Pada saat itu, semua orang bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. Pada awalnya, Yang Chen bertarung melawan orang lain tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Namun sekarang, situasinya berbeda. Puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh. Keluarga yang ini benar-benar menghasilkan seorang iblis. Kata jenius saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Berapa umurnya? Dia sudah berada di puncak alam pemurnian tubuh lapisan ketujuh. Leluhur keluarga Wang, Wang Dacui, mendengus tidak setuju. Itu hanya puncak lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh. Mengapa kalian semua bertingkah begitu terkejut? Kultivasi seni bela diri bukanlah segalanya. Tidak akan semudah itu bagi anak bernama Yang Chen ini untuk menang. Meskipun dia mengatakan itu, hatinya sudah terpukul. Wang De yang malang berani melawan Yang Chen, itu seperti memukul batu dengan telur. Apakah keluarga yang benar-benar akan bangkit sekarang?